kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali menuntut ilmu bersama. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik ya? Oke, seperti biasa Bapak akan mulai dulu. Semuanya hadir? Ada yang hadir? Semuanya hadir ya? Iya. Hadir. Berarti nggak usah diabsen lagi. Semuanya hadir. Baik. Bila begitu kita lanjutkan kembali belajar kita. Kita mulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan pimpin doanya. Sikil. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikut berdoa. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bersama kita masih tetap ada observer, nanti akan menilai kita. Tidak hanya kalian, juga Bapak juga, seperti yang sudah Bapak beritahukan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang rukun nikah. Ya. Apalagi? Hak dan kewajiban suami istri. Setelah menikah pasti sudah ada hak, sudah ada kewajibannya. Setelah itu tidak hanya senang-senang, pasti hidup berumah tangga itu ada ada suka dukanya, ada naik turunnya. Paling tidak mengenakan ketika suka duka itu dilakukan, kemudian nanti sampai ada kepada yang membuat harus berpisah. Nah, itu yang kita pelajari hari ini, hal-hal yang membatalkan pernikahan. Baik, tetap sama seperti minggu lalu. Kalian sudah duduk ke kelompok kalian masing-masing. Kita akan apa lagi? Sebelumnya, main peran dulu. Kita mainkan peran. Nanti hari ini giliran kelompok ketiga, main peran seperti juga kelompok yang kedua minggu lalu. Setelah main peran, diskusi dulu. Rumuskan semuanya yang seperti yang ada di AKPD kalian itu yang sudah Bapak bagikan, kemudian baru dipresentasikan. Ya, mari kita mulai bermain perannya. Ini seperti biasa juga, sebelum kita mulai main perannya, Bapak tampilkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Paling tidak nanti selesai pelajaran ini kalian sudah menguasai beberapa hal ini, sudah tahu apa saja yang menyebabkan hubungan suami istri itu putus, kemudian ada pernikahan terlarang dalam Islam. Baik, sebelumnya kalau biasanya Bapak akan putarkan video, sekarang coba kalian perhatikan poster ini. Di situ ada beberapa, nanti sudah dijelaskan tentang talak. Kalian catat di buku kalian untuk nanti dipresentasikan oleh kalian resumnya di depan kelas ya. Baik, silahkan. Ini kelihatan? Kelihatan ya? Kita mulai main perannya. Bapak mulai narasinya dimulai dari saya, kemudian nanti mereka akan diperankan. Pernikahan sudah berlangsung, namun ternyata di tengah jalan hidup rumah tangga sedikit goyah, sehingga sebelah pihak mengajukan gugatan cerai. Berikut adalah sidangnya. Yang kalian memperhatikan seperti biasa, kemudian sambil dicatat apa yang muncul dalam drama ini nanti. Silakan yang dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang cerai antara Rizky dan Raisa dimulai. Benarkah Anda bernama Rizky? Benar yang mulia. Bapak ikan tawa, Pak. Ya. Benarkah Anda yang bernama Raisa? Benar yang mulia. Gugatan cerai ini diajukan oleh pihak istri, benar? Benar yang mulia. Dengan
demikian, gugatan cerai ini disebut khulu, di mana talak dijatuhkan suami atas istri dengan permintaan istri. Adapun talak adalah suami menjatuhkan cerai kepada istri. Nasihat kami, keduanya ini masih muda. Yang laki-laki masih ganteng dan perempuannya masih cantik. Anda berdua ini menurut kami sangat cocok. Coba diingat-ingat lagi masa-masa indah bersama dan putuskan untuk kebaikan bersama. Keluarga yang hadir juga sebaiknya membujuk mereka agar mengambil keputusan terbaik. Baik, Yang Mulia. Nah, kalian sekarang berembuk aja. Ini teruskan aja. Berembuk, keluarga juga berembuk. Ada beberapa ini nanti. Sidang cerai kalian ketawa-ketawa. Sidang cerai nangis. Oke, baik, silakan dilanjutkan. Baik, silakan kedua pihak dapat memberikan tanggapannya. Setelah saya mendengar nasihat dari Yang Mulia, rasanya saya ingin mencabut gugatan saya, Yang Mulia. Benar Yang Mulia, kami memutuskan untuk ikut saja. Alhamdulillah, walaupun talak itu halal, namun perlu diingat bahwa talak adalah halal yang paling dibenci oleh Allah. Dengan demikian, silakan Anda berdua menghitung masa iddahnya, apakah perlu akad ulang atau tidak, sidang ditutup. Oke, berikan tepuk tangan. Banyak kan, banyak hal-hal yang baru yang muncul sebenarnya ya. Ada nanti coba di hasilnya kalian presentasikan apa yang muncul tadi juga ya. Baik, kita sudah selesaikan main perannya. Selanjutnya kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, rumuskan apa yang sudah muncul tadi di main peran dan dikomparasikan dengan yang ada di bahan ajar yang lain, di buku, di jurnal yang ada. Kalian juga boleh pakai komputer untuk mencari bahan lain di internet. Jangan buka yang lain tapi ya. Oke, silakan mulai. Paling bagus itu saja. Bukan penyebab cerainya, tapi hal-hal yang menyebabkan cerai. Maksudnya kita kalau tadi sudah muncul itu kan, talak. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Cari di buku ada, di tempat di internet juga ada. Ditulis. Diberikan masing-masing ini yang bisa ditalak itu apa? Kalian di mana? Sudah sampai mana? Yang ini? Kalian seharusnya yang paling paham. Nanti setelah ini dibikin yang bagus di PowerPoint. Kemudian nanti masing-masing presentasi ya. Baik, kalian sudah selesaikan diskusinya? Sudah ya? Kalau sudah, sekarang silahkan dipresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu pemutus ikatan pernikahan. Ada hal-hal yang memutuskan ikatan perkawinan. Yang pertama ada talak. Talak adalah ucapan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Dan yang kedua ada khulu, yaitu talak yang dijatuhkan suami atas permintaan istri. Konsekuensinya harus mengembalikan mahar. Yang ketiga ada fasakh, yaitu pembatalan pernikahan karena sebab tertentu. Misal suami yang kembali murtad setelah beberapa tahun menikah. Yang keempat ada li'an, yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berzina. Yang kelima ada ilah, yaitu sumpah suami yang tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Dan yang terakhir ada zihar, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya
idah yang disebabkan oleh cerai mati, yaitu 4 bulan 10 hari. Tersebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 234. Dan yang kedua ada masa idah ketika hamil, yaitu sampai melahirkan. Terdapat dalam surah At-Talaq ayat 4. Dan yang ketiga ada masa idah ketika ditalak belum dicampuri, yaitu tidak ada masa idahnya. Terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Dan yang terakhir ada masa idah apabila sudah dicampuri. Ada 3 macam. Yang pertama ada dalam keadaan haid, masa idahnya yaitu 3 kali suci. Dan yang kedua ada dalam keadaan suci, yaitu 3 bulan masa idahnya. Dan yang keempat ada dalam keadaan hamil, yaitu masa idahnya sampai melahirkan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dalam kasus tadi kan wujudnya nggak ada di. Apa perlu Wujudnya nggak jadi. Ceritanya nggak ada. Talaknya. Ya. Talaknya nggak ada di. Apa perlu masa idah? Perlu, karena setiap talak itu harus memerlukan masa idah. Ya, tetap berlaku masa iddah. Maksudnya gini, iddah itu masa tunggu. Kalau dalam masa tunggu itu ternyata kayak tadi, balik lagi. Berarti langsung tidak perlu nikah lagi. Kembali lagi hubungan suami istrinya nggak jadi putus. Tapi kalau sudah masa iddahnya lewat, kan sudah putus. Gimana caranya? Saya sambung. Gimana cara sambungnya? Dengan akadnya lagi, nggak sambung lagi. Menyati bunuh nanti dari itu, karena putus sambung lagi, karena jadi putus lagi. Itu kira-kira. Ya, good. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah selesaikan hari ini semua pelajaran kita. Sebelum kita tutup, coba kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari? Masa idah. Masa idah. Sebelum masa idah, seharusnya masa idah itu muncul karena apa? Yang membatalkan pernikahan. Karena cerai. Cerai itulah yang membatalkan pernikahan. Ada apa saja yang membatalkan pernikahan? Talak, Talak, fasa, hulu, gila, zihar. Itu semuanya sudah tahu ya, apa yang dimaksud zihar, apa yang dimaksud ila, li'an. Sudah paham insyaallah ya? Kemudian ada masa iddah. Mungkin yang agak sedikit bercampur-campur nanti masa iddahnya itu. Punya kondisi lagi nyo. Maduro. Punya kondisi kuno, paduro. Yang paling gampang cerai mati. Sudah dicampuri ataupun belum dicampuri, masa iddahnya itu harus 4 bulan 10 hari. Yang agak susah cerai hidup sudah, apalagi sudah punya anak. Itu nanti harus dilihat kondisinya. Apakah ketika dicerai dalam keadaan hamil, haid atau suci. Ya. Baik, alhamdulillah kalau begitu semuanya sudah dipahami. Berarti setelah ini silahkan buka Google Classroom-nya dan dikerjakan tugas akhirnya. Ya. Satu lagi, sebelum tutup, kita sudah selesaikan main peran kita untuk pelajaran ini. Setelah beberapa kali main peran, gimana menurut kalian? Seru. Tapi ada beberapa ternyata tidak mau terlibat. Gak usah. Kan dari awal dulu sudah saya bilang, kita ini nggak perlu baper lagi. Sudah mau jadi mahasiswa, nggak perlu malu lah, kan teman-teman sendiri gitu ya. Malah kan jadi yang malah belajarnya itu sebenarnya lebih enak, muncul yang nggak harus kita baca tapi malah muncul apa yang ada gitu kan. Nggak selalu harus membaca buku. Ya, jadi ke depan kalau ada diajak lagi belajar model begini, terlibat aktif saja semuanya. Baik, dengan begitu kita akhiri belajar kita hari ini. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Sri sudah jadi observernya. Nanti kita refleksikan bersama pelajaran kita hari ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.